Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Triana dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkuliahan sesi 12, yaitu tentang paragraf. Paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan satu gagasan atau ide pokok. Jadi maksudnya itu, dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya untuk membicarakan suatu topik. Syarat-syarat paragraf ada 3. Yang pertama, memiliki satu gagasan utama. Lalu yang kedua, memiliki kalimat yang saling berkaitan. Dan yang ketiga, memiliki unsur kohesi dan koherensi. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kohesi dan koherensi. Kohesi biasa disebut juga dengan kesatuan. Kesatuan di sini maksudnya itu merupakan keterkaitan antara unsur kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Sehingga tiap kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, dan seterusnya, di dalam satu paragraf itu saling berhubungan yang menyatakan satu pokok pikiran. Sedangkan koherensi biasa disebut juga dengan kepaduan. Kepaduan di sini maksudnya keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf, sehingga paragraf tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Jadi dengan adanya koherensi ini bisa membuat pembaca jadi lebih paham dengan apa isi paragraf tersebut. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran ini ada 5. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif-induktif atau campuran, yang keempat paragraf ineratif, dan yang kelima paragraf naratif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal-awal paragraf, dijelasinnya di awal paragraf itu. Gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang untuk memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya itu. Yang kedua, paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Jadi jadi paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif itu kan kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, paragraf induktif ini kalimat utamanya terdapat di bagian akhir paragraf. Dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau campuran. Paragraf ini merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi paragraf ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, lalu diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Jadi gagasan utamanya itu ada 2, di bagian awal dan di bagian akhir paragraf. Di bagian awal itu dia menyebutkan kalimat utamanya, dan di bagian akhir itu diperjelas lagi kalimat utamanya oleh si penulis ini. Dan yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai kalimat pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan informasi. Jadi kalimat utamanya itu ada di tengah-tengah paragraf, di antara bagian awal paragraf dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir ini ada paragraf naratif. Paragraf naratif merupakan paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu menyebar pada seluruh paragraf. Jadi
nggak diperjelasnya itu pokoknya dia ada di bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Jadi itu menyebar kalimat utamanya. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Gaya pengungkapan ini di sini maksudnya bagaimana cara pembaca mengekspresikan cerita yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan ini ada 5. Yang pertama ada paragraf narasi, yang kedua ada paragraf deskripsi, yang ketiga ada paragraf eksposisi, yang keempat ada paragraf persuasi, dan yang kelima ada paragraf argumentasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian kejadian atau peristiwa berdasarkan perkembangannya, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Contohnya seperti cerpen dan novel. Dan yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu objek atau suatu keadaan secara jelas. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca sehingga seolah-olah pembaca merasakan apa yang tertulis di dalam paragraf tersebut. Contohnya, misalkan kita sedang bercerita kepada teman tentang liburan semester tahun ini. Nah, di situ kan kita kan menjelaskan perjalanannya, suasana di sana, dan kuliner yang ada di sana. Jadi teman kita tuh bisa sambil membayangkan dan merasakan apa yang kita ceritakan itu. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan suatu paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi ceritanya itu yang cerita benar-benar terjadi. Misalkan suatu berita yang sedang diinformasikan di televisi. Lalu bisa juga pengamatan, penelitian, atau karya ilmiah. Itu merupakan bagian dari contoh paragraf eksposisi. Yang keempat ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan suatu paragraf yang berisi ajakan. Jadi paragraf ini sifatnya mengajak si pembaca terhadap suatu hal sehingga si pembaca ikut dengan apa maksud si penulis ini. Paragraf ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Jadi paragraf ini lebih kayak bersifat keajakan gitu. Nah, dan yang terakhir ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf pendapat yang mempunyai alasan atau bukti yang mendukung. Jadi dengan adanya alasan atau bukti yang mendukung itu bisa untuk membuktikan pendapat sehingga bisa meyakinkan si pembaca dengan dengan alasan dan bukti yang nyata dan fakta. Tulisan dalam paragraf argumentasi ini dapat dikembangkan juga dengan pola sebab akibat atau sebaliknya akibat sebab. Dan yang terakhir ini ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, ada 5. Yang pertama ada kronologi atau rangkaian cerita, yang kedua ada klasifikasi atau pengelompokan, yang ketiga ada definisi atau pengertian, yang keempat ada analogi atau gambaran, dan yang kelima ada pembandingan dan pertentangan atau kesamaan atau perbedaan. Kronologi di sini maksudnya itu pengembangan paragraf yang disusun menurut susunan waktu dari suatu peristiwa atau kejadian. Jadi itu ceritanya jadi runtut gitu, berurutan dari mulai waktu dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga, definisi atau pengertian. Maksudnya itu untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca
mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai hal itu. Jadi dengan adanya definisi ini, pembaca akan lebih paham dengan pengertian yang dimaksud itu. Lebih jelas gitulah informasinya. Dan yang keempat, analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Misalnya diberikan satu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Jadi dengan adanya analogi ini bisa membuat pembaca ini kayak lebih bisa memahami, bisa membayangkan bagaimana perbedaannya itu. Dan yang terakhir, pembandingan dan pertentangan. Maksudnya ini merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan. Jadi pembaca bisa membedakan antara dua orang ini sifatnya apakah baik atau jahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.